Bacaan dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah Injil Tuhan. Pace Ebene. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, gereja memasuki hari Minggu biasa kedua. Bacaan suci pada hari ini mengisahkan panggilan kepada orang-orang yang dipilih Allah untuk mengambil bagian dalam karya Allah. Dalam bacaan pertama pada hari ini, di mana Allah memanggil Samuel untuk mengambil bagian dalam karya Allah. Keterbukaan hati serta mendengarkan panggilan Allah dengan sungguh-sungguh adalah modal utama bagi kita untuk mengatakan kesiapsediaan kita atas panggilan Tuhan. Kesiapsediaan untuk menanggapi panggilan Tuhan merupakan sebuah sikap yang harus ditanamkan di dalam hati setiap manusia. "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Perkataan Samuel ini menunjukkan kesiapsediaan Samuel akan tugas perutusannya yang diberikan Allah kepada Samuel. Kesiapsediaan ingin menyatakan kesiapan diri manusia yang siap menerima segala konsekuensi ataupun kesulitan yang akan dihadapinya. Dalam hal ini, Samuel melalui perkataannya menyatakan siap melaksanakan tugas perutusan dari Allah kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil pada hari ini juga menampilkan bagaimana peran Yohanes Pembaptis yang sangat penting, di mana ia menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan, yakni Kristus, kepada kedua murid Yohanes. Salah satunya ialah Andreas. Dengan mengatakan, "Lihatlah Anak Domba Allah," Yohanes Pembaptis memberikan suatu ajakan bahwa Mesias yang dinantikan telah tiba, dan ikutilah Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah dan ikutilah merupakan sebuah panggilan sederhana dari Yesus kepada murid yang dipilihnya. Dalam ajakan Yesus yang sederhana, Yesus ingin melihat ketulusan hati para muridnya untuk mengikutinya. Ajakan Yesus untuk mengikuti Dia tidak mempunyai unsur paksaan di dalamnya. Sekali lagi, Yesus ingin agar para muridnya tulus untuk mengikutinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini ingin memberikan suatu pesan yang sangat baik bagi kehidupan kita. Panggilan Tuhan merupakan sebuah rahmat istimewa. Kesiapsediaan kita serta ketulusan hati kita untuk mengatakan iya dan mengikuti Yesus haruslah kita tanam dalam diri kita. Kesiapsediaan serta ketulusan hati untuk mengikuti Tuhan harus kita tunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita yang harus menunjukkan diri kita sebagai pengikut Kristus.
Yesus memanggil bukan berdasarkan kesucian ataupun kekayaan seseorang, melainkan Yesus memanggil orang-orang yang sederhana. Orang sederhana yang dimaksudkan di sini ialah orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dengan sungguh-sungguh. Kita orang-orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah mengatakan iya untuk mengikuti Tuhan. Namun, apakah panggilan Tuhan kepada kita sudah kita jawab dengan kesiapsediaan dan ketulusan hati, seperti yang ditunjukkan oleh Samuel dan juga murid-murid terpilih Yesus? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenungkan serta membuka hati dan diri kita akan panggilan serta tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita meneladani sikap Samuel dan murid-murid Yesus yang mau mendengarkan sehingga menghantar kita kepada jawaban yang mantap serta kesiapsediaan dan ketulusan hati dalam menjawab panggilan Tuhan. Amin.